khususnya dari sektor MAN dan juga jemaat tamu dari sektor lain, tetapi masih di lingkungan kabinet. Mari kita sama-sama melakukan ibadah pada malam hari ini, pada hari ini. Kita bisa hati dari kita saat itu kejelas. Yesus Kristus
Ayatnya mungkin ada terjemahan baru atau terjemahan 1:2 ya. Yesaya 55 ayat 1 dan 2 kami akan membacanya terlebih dahulu. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa rasa. Mengapa kamu mengerjakan uang untuk sesuatu yang berlebihan dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak berlebihan? Kenal aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menyaksikan yang berlebihan. Arahkan telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setiamu yang teguh kepada kamu. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi di depan menjadi pengacara. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, karena Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, sebab Dia menunjukkan engkau. Demikian perkataan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi kembali menyambut memberikan firman Tuhan dari kajian surat 8 ayat 1 sampai 2. Mungkin hal itu bisa terjadi dalam rancangan kita, tapi bahayanya Bapak Ibu dan Saudara, kalau itu rancangan kita, ini akan berakhir dengan bukan mengucap syukur.
Contoh, ini contoh ini. Hanya contoh. Misalnya mengguru jemaat lah. Ini contoh ini contoh. Jadi saya bukalah terus. Amang harus rajin ke gereja, harus rajin ke gereja. Karena contoh, harus rajin kalau amang bergerak. Jadi hanya contoh. Jadi kalau ini konsep saya, rencana saya, tiba-tiba berubahlah amang ini jadi rajin. Karena ini konsep manusia, maka apa yang terjadi? Apakah saya bersyukur? Tidak. Malah di situ melampiaskan amarah. Apa yang harus sekarang kau rajin? Gitu. Ya udah teruskan aja ke sana. Malah itu, biar tahu kau. Inilah bahaya kalau konsep manusia. Kita bisa saja dari kesabaran berubah kadarnya menjadi emosi. Sekali, dua kali, tiga kali masih lemah lembut. Tolong ya. Keempat kalinya. Soalnya itu sudah dinyanyikan. Jangan sampai 3 kali. Memang manusia akan terukur dari keterbatasannya. Tapi kalau dia punya buah roh, kesabaran itu buah roh ya, bukan buah-buah roh. Buah roh itu, maka di sana kita rasakan perlunya kesabaran. Karena kesabaran tidak ada batasnya. Jadi kalau ada orang berkata kesabaran itu ada batasnya, itu salah. Kesabaran itu tidak punya batas. Nah, apakah Bapak Ibu setuju dengan itu? Jangan-jangan kita masih berbeda ini. Kesabaran terbatas atau tidak terbatas? Terbatas ya? Tidak terbatas. Iya. Tidak terbatas. Iya. Kesabaran itu tidak terbatas. Kalau begitu, kalau ada orang berkata sabar itu punya batas, nah itu artinya karena disabar-sabarinya sebenarnya itu. Bukan karena sabar. Nah di pas sabar-sabar deh, PT dah. Lihat nanti. Kayak orang Sidempuan waktu ditutup Gamora. Dereng manaron. Lemah lembut dia. Oh lo baik mah. Tidak manaron katanya. Selesai. Jadi apapun keadaan kita terukur karena kita punya keterbatasan. Maka kalau dicampur adukan keterbatasan itu ke hadapan Allah, di sanalah kita juga mengalami keterbatasan untuk datang kepada Tuhan. Pertanyaan berikut, adakah cukup dalam memuji Tuhan? Karena di sini tentang memuji Tuhan dan ditutup dengan haleluya. Tetapi kitalah yang memuji Tuhan. Orang Yahudi 5 waktu untuk memuji Tuhan, beribadah. Bagaimana kita? Kebanyakan atau kurang banyak? Kurang banyak. Kalau enggak berapa kali? Kalau kurang banyak. Nah, kalau mengenal Allah yang tidak ada batasnya, pujian pun enggak ada batas. Jadi saya sering juga berhadapan dengan jemaat kita, jemaat yang udah lama. Buatlah duanya. Oh, baru berdua mah mereka. Terkejut saya. Jadi habis ibadah berdoa, mau makan nanti, ada makannya. Berdoa. Oh, udah tadi. Memang orang yang mengenal Tuhan itu pasti beda dengan orang yang belum mengenal Tuhan. Tapi mengenal ya, bukan tada-tada Soekarno. Nah, di Tarutung kalau bilang tada-tada Soekarno, tada Horusiano, semua tahu bahasa-bahasa. Si maestro enggak ya? Itulah risikonya. Jadi kalau kenal-kenal Soekarno itu, dia mengenal hanya sebatas mungkin nama atau gelar atau pernah ketemu, tapi bukan mendalami pengenalan itu. Contoh yang pasti mengenal si maestro adalah Pak Pahan, si Martin. Kami ini itulah disebut kenal-kenal Soekarno. Kau kenal si Martin? Oh iya, sektornya Cibubur itu. Gimana sebabnya? Mulai kan begitu. Jadi mengenal Allah kayak gitu. Kenal Allah, kenal. Apa keinginannya?
Mulailah kita, apa ya keinginannya? Keinginan Allah paling tinggi apa Bapak Ibu dan Saudara? Paling tinggi keinginan Tuhan. Pertobatan yang paling tinggi, paling tinggi. Iya. Itu yang mengasihi Tuhan. iya. Takut akan Tuhan. Ya. Kalau saya tunggu nggak makan, saya singkatkan aja. Ada hadiahnya. Keinginan Tuhan tertinggi, Injil sampai ke seluruh bumi. Karena apa? Tuhan mengasihi seluruh bumi. Itulah keinginan yang tertinggi. Sehingga kalau GKP Menteng masih melihat kepentingan kita di sini, kita belum masuk kepada keinginan Tuhan yang tertinggi. Karena ada juga keinginan Tuhan kita memelihara komunitas ini. Tapi ini soal keinginannya yang tertinggi. Jadi kalau kita para orang tua, keinginan kita diketahui anak-anak kita, nggak tahu bonusnya kita berikan apa nanti bonus itu. Karena anak-anak tahu keinginan kita. Nah misalnya dari segi kesenangannya, dulu waktu kami remaja ada istilah makes. Masih ada yang ingat? Makes, mikes, gitu. Makanan kesukaan, mikes, minuman kesukaan. Dulu saking sukanya, zaman dulu ya, saking sukanya dibuatlah biografinya, termasuk hobi, warna kesukaan gitu. Tadi karang-karang tak sungguh-sungguh dah. Tapi itulah keinginan zaman dulu. Nah, horoskop. Nah ini tentang horoskop. Kenapa orang suka membaca horoskop? Karena ada satu, berjodohan. Keuangan. Paling senang datanglah horoskop. Wah, berjodohan. Wah, dibuatlah yang bagus-bagus itu kan. Keuangan mantap semua. Waduh, enak sekali yang hidup ini. Memang masih itu zamannya. Jadi kalau dulu ya, sekarang kita nggak tahu. Bulan berapa lahir, bulan segini. Oh, Scorpio. Nah, gitu. Langsung cepat itu. Jadi kalau saya bulan 11 Scorpio. Jadi ku tanya dulu ada Sinse di Bolga. Apa pasangan Scorpio yang bagus? Oh harus Scorpio juga. Oh, rupanya dapat juga Scorpio. Jadi serah sih. Jadi berdasarkan Apakah ini menggantikan Tuhan? Memang Bapak Ibu ada zaman di mana kita belum sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi Tuhan selalu mengiring kita akan sampai kepada keinginannya. Terus terang saya juga dari 26 tahun saya pendeta. Kependetaan saya dulu ya mungkin hampir tidak beda dengan Sintua. Kadar imannya kadang tidak terlalu beda dengan jemaat. Nah, masih seperti itu. Tetapi karena Tuhan mengasihi, kita digiring kepada apa yang diinginkannya. Sehingga terjadi penambahan, perubahan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kalau belum ada bedanya dari dulu, hati-hati. Apakah Tuhan mengasihimu atau tidak? Tapi bukti Tuhan mengasihimu harus ada perubahan terus, mendekati kepada apa yang diinginkan oleh Tuhan. Maka di Mazmur ini juga dengan tegas dikatakan ada kaum-kaum yang disebut termasuk Israel, termasuk Harun, dan termasuk kebersamaan orang yang takut akan Tuhan. Dan satu kata tentang panggilannya itu adalah berkat. Akhirnya kita kembali kepada Abraham, dipanggil untuk menjadi berkat. Bapak Ibu jangan salah mengartikan berkat. Berkat itu jangan diartikan atau jangan dikonversi dengan apa yang menjadi nikmat dunia. Tapi berkat yang sesungguhnya dalam perjanjian lama adalah takut akan Tuhan. Orang yang terberkati adalah orang yang takut akan Tuhan. Semua yang kita capai ini, kita akan tetap bersyukur
Kalau itu didasari takut akan Tuhan, karena tidak habis-habisnya nanti memuji Tuhan, tidak ada batasannya lagi memuji Tuhan. Itu makanya orang yang ditanam di pelataran Tuhan sampai tua dia akan segar dan gemuk, bukan badannya ya, tapi roh semangatnya. Karena di zaman ini berlomba langsingnya semua. Dulu kalau pendeta itu gemuk, berubah itu hebat lupa kita hebat. Aduh Tuhan. Hebat pendeta kita itu. Buncit. Nah, buncit itu dulu tanda rezeki. Sekarang aku nggak mau lagi, makanya napas aku sampai langsing. Nah, memang ada perubahan-perubahan yang harus terjadi. Perubahan itu adalah bagaimana kita sekarang menemukan keinginan Tuhan yang tertinggi itu. Apakah Tuhan tinggal diam kalau kita sudah menemukan keinginan hatinya? Nah, mari kita saksikan kehidupan kita nanti soal berkat tadi. Karena definisi berkat adalah takut akan Tuhan. Definisi takut akan Tuhan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Definisi kehendak dari Tuhan menjauhkan kita dari keterlibatan dengan apa yang tidak dimaui Tuhan. Itu makanya kalau kita ingat semua perjalanan pasca itu, penderitaan itu tidak boleh ada menghentikan Tuhan. Tidak boleh menghentikan misi dari Yesus itu. Karena semua aksi untuk membatasi misi Yesus itu bukan dari Tuhan. Berarti selama kita hidup akan terus memberikan jalan hidup kita untuk lalu lintas Tuhan. Nah, di sanalah sudah terjadi hidup yang akan kita rasakan keserasian. Karena memang alam ini diberikan pada Tuhan dari awalnya sudah disebut kosmos. Kenapa Allah menyelamatkan dunia kosmos ini? Sementara kita semua penjahat semua, berdosa semua. Tapi di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan kosmos ini. Nah, dari awal ternyata di Kejadian Tuhan juga sudah berkata dunia ini kosmos cantik. Nah, itu setelah penciptaan jadilah hari ini. Sebelum ditetapkan hari itu datanglah Tuhan. Tuhan melihat sungguh amat baik. Ya, siapa yang mau membiarkan yang baik? Hanya orang yang punya hati. Saya juga sering diuji di jalan raya. Kalau ada yang mau menyeberang, kalau saya lihat cantik, oh langsung saya rem. Ya, silakan. Memang siapa yang nggak tertarik dengan kecantikan, dengan kebaikan? Karena itu juga adalah bahagian dari hati Tuhan. Tapi jangan diboncengi oleh kedagingan. Saya sangat menghargai kosmos yang diberikan Tuhan, tapi itu harus dari pikiran Tuhan yang menyelamatkan keindahan itu, bukan mau melepaskan Tuhan dan menikmati yang ini. Kalau itu terjadi, habislah kita, tamaklah riwayat kita. Kehebatan yang dibangun, menara hidup yang dibangun, Bapak Ibu, bukan kekuatan besar menghancurkannya itu. Kalau kita sudah lupakan Tuhan, ini akan hancur. Jadi sehebat apa sekarang bangunan hidup yang kita bangun itu, Paulus mengingatkan dasar dari segala sesuatu adalah Kristus. Seluas apa bangunan hidup mau kita bangun, seluas Kristus menjadi dasar pondasi kita. Mungkin di antara kita ada yang ahli bangunan, gak boleh ada dibangun kalau gak ada pondasinya. Dan tidak ada pondasinya kecil, bangunannya jadi lebar. Gak ada itu. Harus di atas pondasi. Dari dulu sampai sekarang bangunan seperti itu. Misalnya rumah ini, kekokohan rumah ini, mau datang badai, mau ini semua, dia kokoh. Itu diuji dari pondasi. Pondasinya inilah yang mengokohkan itu semua.
Cuman kalau dapur runtuh nggak ada hubungannya dengan pondasi ya, nah, itu mungkin karena rakyat dan yang lainnya. Tapi udah bagus. Untung bukan pas ibaratnya runtuh ya. Nah, karena apa? Tuhan mau memberi yang terbaik kepada keluarga di tempat ini. Tuhan mau berkata, jangan panggil jemaat ke sini untuk melihat nanti runtuhnya. Perbaiki dulu, baru undanglah mereka. Itu karena sampai suara Tuhan. Makanya sengaja aku lihat dari samping tadi, kok disegel ya? Mau kicicik tadi sebenarnya. Ada banyak hal yang menjadi kegembiraan. Bapak Ibu harus diingat ini. Sesungguhnya kenapa kita senang dalam kehidupan ini? Apapun yang kita hadapi senang. Rahasianya hanya satu, masih ada Allah di hati kita. Masih ada. Kalau enggak, semua yang kita capai ini, itu nanti kita anggap itu kesia-siaan. Itu akan kita anggap hampa. Nah, saya selalu rajin menyaksikan ini. Ada masih keluarga lah, dari keluarga ibu saya, Marhama Ranggi atau Marparibat. Emosinya tinggi, memang sangat jarang beribadah. Dia pun menikah karena saya bawa ke gereja dalam acara pemberkatan. Maka dia lihatlah, bang, menikahlah aku bang. Nah, kenapa? Enak kali kuliah yang menikah itu. Nah, tapi dia tidak punya dasar. Jadi dia bawa angkot. Suatu saat rezekinya banyak dan uang banyak sekali. Dan kesenangannya itu dia dalam hatinya, ini akan kusampaikan kepada istriku. Saking senangnya. Nyampe di rumah, istrinya tidak ada. Lagi markombur. Tahu markombur? Ngerumpi. Menggosip. Karena memang itu kesukaan dia tidak berdasar dari kasih Kristus. Dia tidak menunggu istrinya. Sia-sia semuanya ini. Diguntingi uang ini baru dibakar. Jadi Bapak Ibu, kalau tidak ada Tuhan di hatimu, semua yang kita anggap kebaikan itu akan berakhir dengan sia-sia. Tidak ada harganya. Jadi ini saatnya sekarang kita serius supaya ada Tuhan di hati kita. Bukan sekedar kalau di sorga kita tidak ada tempat sekedar atau menggantung-gantung gini ya. Kalau zaman dulu angkot itu harus ada keneknya. Dan biasanya nggak duduk itu, harus menggantung. Nah itulah kenek. Kalau sekarang nggak lagi, nggak terlalu pakai kenek. Nah, di surga nggak ada seperti itu, tapi tempat istimewa. Kenapa di surga nggak ada tempat-tempat alternatif? Tuhan menunjukkan kepada kita kesempurnaannya, bukan keterbatasan yang terjadi. Sehingga tidak ada boleh mengukur surga itu, kalaupun ada di Wahyu, berapa hasta, mau berapa jumlah yang masuk, itu adalah penglihatan dari Yohanes. Jangan kita salah dalam memahami itu, karena angka-angka yang disebutkan Yohanes di dalam penglihatan itu adalah angka yang banyak. Itulah suku-suku yang dipanggil itu. Jadi kita sekarang yang ada di sini, satu pun tidak boleh. Yang tidak sampai nanti di rumah Bapa yang sempurna itu. Tetapi supaya sampai ke sana, apa yang mau kita kerjakan? Beritakan kabar baik itu kepada siapa. Jangan halangi orang mau beribadah. Udahlah, hari Minggu itu kita beribadah. Ke pantai lah dulu kita. Enggak, aku mau beribadah aku. Masih ada kan minggu depan? Itu enggak boleh dikerjakan. Ada tugas kita. Mengingatkan kita kembali ini untuk mengingatkan. Waktu Yesus bangkit dari kuburan itu, cuma sebelumnya saya tanya, apakah harus terbuka batu yang menutup kuburan itu baru Yesus keluar? Enggak. Karena apa? Yesus sanggup menembus segala elemen terpadat dan terkuat di seluruh dunia. Dia bisa menembus. Tapi kenapa harus batu itu berguling? Itu untuk apa? Itu jalan masuk para saksi. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah mau jadi saksi, ingat, Tuhan telah menggulingkan batu yang besar itu bagi.
ada kelegaan dalam memberitakan kabar baik. Harus digantikan. Selama ini informasi belum jelas, apalagi hoax itu sekarang bertebaran dan politik adalah ijazah palsu yang lainnya. Gak usah ambil perhatian dengan itu. Ambil perhatian kepada bagaimana Tuhan akan kita perkenalkan di dalam pekerjaan itu. Apakah orang Israel sengaja disakiti Tuhan, dibuang ke Mesir, dibuang ke Babel, dan jalan 40 tahun? Jawabannya, karena Tuhan mengendaki orang Israel memperkenalkannya di setiap perjalanan hidupnya. Itu misi dari Tuhan, memperkenalkan Tuhan. Apakah saya memperkenalkan Tuhan di Menteng? Wajib. Apakah saya memperkenalkan Tuhan kepada siapapun? Wajib. Bapak Ibu juga perkenalkan Tuhan di tempat pekerjaan. Perlukah toleransi? Perlu. Iman perlukah toleransi? Tidak. Toleransi itu adalah untuk hidup bersama. Tapi soal iman, jangan toleransi. Kadang saya iseng-iseng menonton YouTube dan yang lainnya, ada terjadi keanehan. Ketika berhadapan dengan umatnya, dia tegas. Umat harus Yesus satu-satunya itu. Ketika berhadapan dengan sesamanya, namanya semua agama itu. Jangan salah. Jangan berkurang kadarnya itu. Tentang iman tidak ada toleransi. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu sudah kita nyanyikan tadi. Nama Yesus termulia. Seluruh lutut akan bertelut. Semua lidah akan mengaku. Berarti tidak ada lagi yang lain yang harus kita puja selain Yesus Kristus. Saya sudah memperkenalkan itu. Alkitab ini bukan historis, tapi his story. Kisah dia semua. Saya juga beberapa kali sermon datang Pak Jeff, saya tahu Ibu Esther, Pak Pendeta, yang udah tahunya si Daud Yesus Kristus itu. Saya bilang sudah, karena Daud itu punya hati, embrio dari Juru Selamat itu sudah menurun kepadanya. Abraham jadi berkat itu sudah ditanamkan Tuhan, embrio Mesias itu yang terus menurun sampai ke Daud, terus sampai kepada Yesus Kristus. Jadi semua nenek moyang itu sudah tahu Yesus Kristus Juru Selamat. Setiap di Alkitab Tuhan Juru Selamatku, siapa itu? Yesus, padahal masih perjanjian lama. Jadi kalau ada yang meninggalkan Yesus, itu duka terbesar dalam iman kita, bukan hal biasa dia. Jadi ini menjadi komitmen bagi kita semua. Firman ini sudah memanggil kita, yang takut akan Tuhan, semua kaum itu, supaya menjadi berkat. Maka diberkatilah orang yang memberkatimu, kata Allah kepada Abraham. Kebalikannya apa? Terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Jangan sakit hati dikutuki orang. Itu akan menjadi milik pengutuk. Kutuk itu akan dituai oleh pengutuk. Berkat itu akan dituai orang yang memberkati. Kata berkat orang Batak sejak awal horas. Horas madihita. Itu kata berkat. Datanglah dari Yahudi, Shalom. Kalau bahasa Inggris greetingnya apa? Kalau setara dengan horas. Ada pernah saya tanya itu, yang setara horas bahasa Inggris apa? Horas. Itu cara mengucapkan. Nah, tapi semua suku bangsa itu memiliki kata berkat itu. Kalau bahasa Mandarin yang sesuai dengan salam, Salam juga. hongki-hongki ya. Nah,
Ketika kita meneliti bangsa-bangsa, kok semua ada ya? Kata berkat kok semua ada. Memang karena diawali dengan pemanggilan Abraham adalah untuk menjadi berkat. Sehingga kita harus tahu menyebarnya bangsa-bangsa itu dimulai dari Babel. Tapi adanya bangsa-bangsa dimulai dari Nuh. Itulah sampai kita sekarang. Yang dipanggil. Jadi mungkin ada tanya jawab ya. Ya, langsung lama. Baik, kita diberi kesempatan oleh Imam Pendeta untuk berdiskusi lah ya. Jadi temanya ini masih berkaitan dengan Paskah. Ya, Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi ini epistel dari Minggu Paskah yang lalu. Saya silakan, mungkin ada Bapak Ibu saudara-saudara yang mau menyampaikan. Tapi sebelumnya izinkan saya dulu menyampaikan firman Tuhan bagi kita terkait dengan kebangkitan ini. 1 Korintus 15 ayat 14. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Ya. Jadi ini berkaitan dengan kebangkitan. Misalkan mungkin ada apa? 3 dulu lah, 3 orang atau 2 orang boleh. Berapa yang bisa? So, sudah khatam. Baiklah. Silakan Pak Penutur. Takut, tentang takut Pak ya. Ya. Yang kata bahasa Inggris itu kan ini ada di bahasa Inggris yang sebenarnya bisa afraid ya, bisa fear of the Lord ya. Jadi mungkin ada kata-kata lain lagi, tapi itu sudah belum lagi. Jadi memang takut yang bagaimana? Karena keterbatasan bahasa kita. Kalau disebutkan atasan yang ditakuti itu sebenarnya konotasinya negatif. Itu mungkin salah satu. Takut kalau petir, ya, disebutkan rasa khawatir, takut ketinggian, takut jatuh. Kira memang ini juga rasa takut ini diberikan Tuhan kepada kita untuk menyelamatkan. Saya takut jatuh Pak, takut ketinggian. Tapi pernah saya gara-gara rambutan nggak takut saya. Sudah saya makan rambutan puing, kali ke bawah gitu ya. Jadi ini mungkin salah satu ya, tadi takut sama petir ya, takut kepada pencipta. Mungkin ada sih korelasi, tapi inilah yang mungkin bercampur aduk di dalam hidup kita. Ya, takut kepada Tuhan adalah takut apa ya, fear of the Lord. Mungkin sedikit soal itu. Terima kasih. Lagi? Kita sudah melewati Paskah, masa Paskah sekarang ini. Bagaimana? Apakah masih takut dalam arti yang menjalani kehidupan kita, bukan takut yang seperti yang disebutkan Pak ya. Tapi ada lain lagi tuh, takut pada Tuhan beda lagi, ya kan? Tadi Pak Pendeta mengatakan bahwa Tuhan akan menggiring kepada keinginan Allah. Harus ada perubahan, setelah kita mengalami Paskah ini. Perubahan apa? Perubahan yang diinginkan oleh Allah. Dan kita itu tadi hidup, ya kan? Sebagaimana Kristus telah hidup, bangkit.
Ya, kita juga menjadi terberkati oleh itu. Ya, kita menjadi takut akan Tuhan. Nah, ini pertanyaan Pak Elan tadi. Takut akan Tuhan itu, kenapa mesti takut? Akan perkataan itu ya, jadi bisa selalu pendeta. Ya, itu untuk melakukan apa yang kita nanti akan diperjelaskan. Ada? Apa itu dulu? Itu dulu ya Pak. Oh, itu dulu. Mungkin bagi ada yang mau cari-cari, silakan. Nah, memang kalau di bahasa Batak, ketakutan itu malah melebihi dari yang kita bayangkan. Akadudut, tarot tokon, Iya. mordil, sampai lemas gitu. Jadi ketakutan itu dibarengi bukan dari pikiran, justru jantung yang tidak terkendali. Mana bedanya ketakutan akan hal-hal fenomena tadi dengan takut akan Allah? Memang jenis dari fisik kita sama dalam menghadapi takut yang gue ini. Tetapi soal fisik adalah takut akan fenomena itu yang mengakibatkan bahaya kepada kita. Tetapi takut akan Tuhan saking mulianya. Mungkin kita bisa mendekati ini ya, mendekati soal dalam praktiknya. Misalnya di antara kita, datanglah seorang pejabat atau katakanlah menteri atau raja dari negara lain misalnya. Kita bertanya, siapa yang bisa sanggup? Bangga memang kita bertemu dengan orang-orang hebat, tapi kita pasti akan melihat diri kita layak enggak kita menjadi salah satu delegasi bertemu dengan seorang raja. Nah, itu. Jadi dalam praktik seperti itu, maka takut akan Tuhan kita bisa menggambarkan ketakutan kita karena memang kita sudah melihat diri kita tentang kapasitas kita yang tidak layak. Jadi bukan lagi ketakutan Tuhan akan bagaimana pada kita, enggak. Tetapi ketakutan kita dalam mengarah luar biasa melihat. Jadi dalam pertemuan Musa dengan Tuhan, memang dia tidak sanggup melihat wajahnya. Nah, Tuhan lewat dulu dan Musa hanya melihat punggungnya. Jadi dalam kedua hal ini saya mau katakan dari aksi fisik sama. Jenis ketakutan kita sama. Takut fenomena, takut akan Tuhan. Dari aksi fisik. Tapi dari kadar ketakutan itu tentang fenomena ini, takut kita terhubung kepada nyala. Itu bahaya. Takut kepada Tuhan karena melihat kemuliaannya, sehingga jangan sempat dia marah kepada kita. Akibat kita sudah melihat diri kita sanggup juga melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, makanya di dalam Injil juga, baik perjanjian lama dan perjanjian baru, kalau mendengar atau mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Karena kita mulai dibantu takut akan Tuhan itu adalah membuka hati dulu. Berarti bisakah kita bedakan takut dengan fenomena alam? Takut pada alam bisa nggak? Bisa. Perbedaannya di mana? Memang takut akan Tuhan, kita sudah mulai melihat kemuliaannya. Ketakutan kita jangan sempat melawan Tuhan. Itu sebenarnya. Jangan sempat firman yang kita abaikan. Itu ketakutan. Jadi dalam hal lebih menggali ini, mungkin akan ada waktu kita nanti berikutnya, karena bisa saja ini secara efek psikologi atau juga dari pandangan-pandangan kita tentang organ-organ kita yang bisa berhadapan dengan sesuatu.
Tetapi dalam bahasa Batak sama juga, jantungnya begitu aja. Waktu nama LA mana yang nama? Enggak ikut nama. Oke. Waktu mau ngajak menikah biasa-biasa enggak perasaan nama. Atau berdebat-debat ya? Pak Lu. Ya, apa ya? Kami berkenalan, jadi ada tahap-tahapnya. Itulah. Jadi tidak jut nggak begitu. Jadi ada step-stepnya. Takut saya boleh cerita ya. Apakah misalnya nanti dia kuat nggak kalau saya naik bis kota 3 kali dia ikut sama saya? Sanggup nggak dia kalau saya tinggal di rumah, saya pompa air? Jadi saya takut-takuti dia. Saya bilang di rumah saya nyamuk nggak banyak, cuma 5, temannya banyak. Nah, saya pompa air, lalu saya naik bis begini. Saya kasih seperti itu. Ternyata dia tidak takut. Gitu. Nah, kebetulan ini kalau saya cerita, hari ini 40 tahun kami berumah tangga. Puji Tuhan. Hanya karena ada undangan-undangan ini nggak sempat bikin apa nanti ya. Jadi 40 tahun. Lalu setelah itu ternyata saya dapat rumah dinas. Dia udah siap-siap tempur. Loh, kau bilang begini ya, karena udah begini enggak. Yang penting kau udah siap. Gitu. Jadi saya memperkenalkan yang dahsyat. Akan begini, piring cukup setengah lusin, nanti kompor minyak tanah itu ada gelas kedawung gitu loh, kita pompa air apa. Saya nggak punya apa-apa, saya bilang, saya jalan kaki kemana-mana. Ternyata dia tidak takut dengan ancaman saya itu. Dan setelah kami menikah ya selalu aja ada, tapi kami juga menghadapi banyak badai dan topan ya. Artinya kami pernah kematian anak saya nomor 2 laki-laki ya, adiknya Ella. Saya begitu bangga, saya pulang ke rumah, tapi saya ke rumah sakit ternyata ada kelainan susah bernapas lah meninggal. Jadi kita mengalami dan hidup ini begitu hanya oleh karena belas kasihan Tuhan. Terima kasih. Amang Rahmat waktu mau melamar Inang Burmanik ke mertua, biasa atau ada getaran yang hebat itu? Ada tsunami. Mungkin dibalik, emang dia ngelamar saya. Oh. Lain itu Lain topinya. Direkam loh ini. direkam serius dulu. Nggak ada ya. Artinya biasa-biasa aja atau ada getaran-getaran di dalam kestabilan jantung gitu? Stabilan jantung. To be honest nggak ada. Nggak ada ya? Karena sebenarnya beliau ini bukan kekasih saya. Pelarian. Berat ini. Karena dia tuh comblang saya dulu. Mak comblang yang jadi. Namanya ya ini. Kebiasaan ya. Banyak begitu ya. Belum ada telepon genggam. Jadi tukang pos kami berdua dia. Saya ngirim surat lewat dia. Dia ngirim surat ke saya lewat dia. Tapi lebih sering saya ketemu dengan dia, kami yang jadi. Karena suratnya nggak pernah disampaikan kali ya. Ayo lo kak. Jujur kak. Karena yang nanya pendeta. Oh, Harus jujur. Maksimal moral lah gitu. Biasanya perasaannya kalau ada getaran. Udah bersemi di PP kalau ini. Ya atau pertama mau mengungkapkan isi hatinya biasa atau ada getaran?
Adalah. Adalah. Jadi saya hanya minta contoh itu, artinya membedakan takut akan Tuhan itu karena kita sangat terhubung kepadanya, sehingga rasa takut itu gemetaran yang bukan mau menjauhkan kita dari Tuhan, tapi semakin mendekatkan kita. Apalagi takutnya ditolak itu lebih pas, lebih pas. Kita misalnya berhubungan dengan calon kita, oh ya jangan ditolak ya. Tapi anehnya perempuan biarpun mau, nggak mau itu bilang mau. Ya kan Pak Jen kan? Enggak. Langsung mau ya. Tapi emang kalau saya ya, justru ketika sesudah nikah saya merasakan itu. Kalau kita kembali ke agak alkitabiah nih jadi wajib. Kalau kita kembali ke katekisasi, pasti kalau misalnya Patik Parjolo misalnya, dia dulu patani kalau bahasa Batak ya. Kalau di Kristen di bahasa Indonesia apa artinya? Pasti jawaban pertama adalah kita harus takut dan kasih. Selalu saja itu, nggak bisa dipisahkan. Waktu itu saya bertanya dalam hati saya, ini yang mana nih Tuhan, takut dulu atau kasih dulu kan gitu. Tetapi ketika sudah menikah, saya baru merasakan itu. Bukan sebelum menikah, Mang. Mungkin kadang-kadang laki-laki disebut takut sama istri ketika, padahal enggak. Kita cuma nggak mau dia tuh sakit hati. Mungkin itu ya. Jadi karena sayangnya aku sama dia, aku nggak mau dia sampai sakit hati. Mungkin itu itu yang saya jaga. Misalnya, bentar, kalau ada omongan-omongan jaga dulu. Aku ada di situ dulu. Aku harus ngomong dulu. Dia juga harus gimana? Mungkin itulah pengejauhan tahan dari takut itu. Bukan dari fear, tapi kita respect. Respectnya itu yang membuat kita takut untuk menyakiti Tuhan gitu. Mungkin itu saya Mak. Inang Nelse, binatang apa yang kita? Ular. Hah? Ular. Waktu Inang takut semakin mendekat atau menjauh? Menjauh. Nah, itulah mungkin yang bisa membedakan takut fenomena pada alam dan takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan ingin lebih dekat. Takut kepada fenomena ini, maunya jauh, janganlah itu Pak. Jauh-jauh lah itu dari kita Pak. Nah, kira-kira seperti itulah sederhananya Amang soal takut ini. Kalau dari segi bahasa Ibrani atau Yunaninya, memang takut itu beda. Beda. Jadi takut itu adalah rasa hormat yang luar biasa. Itulah dalam bahasa asli. Sehingga dalam kejiwaan kita tadi, takut kepada binatang, takut kepada Tuhan juga hampir sama. Mungkin debarannya gitu. kalau bisa tadi kasih ya, ada takut yang menimbulkan damai sejahtera. Iya. Jadi kita takut tapi ada damai sejahtera. Ada takut yang menimbulkan bukan damai sejahtera. Bahaya. Ya, jadi saya kira mungkin ini, saya nggak tahu bahasa aslinya seperti yang dikatakan Pak Guru Jimot itu. Ya kita memang rasa takut itu seperti juga rasa gembira, itu juga pemberian Tuhan, dan memang ada orang-orang yang penakut. Itu. Ada juga orang pemberani, jadi ada yang cepat gembira, cepat nangis, sanguin, ya. Tapi ada yang antara takut atau nggak takut juga biasa aja, gitu. Mungkin Pak Sion udah hilang rasa takutnya dengerin bedil gitu ya, karena tempur. Kalau kita apa dikit, ya apa yang terjadi? Jadi ini memang sensitivitas kita terhadap berbagai macam ini berbeda-beda. Iya. Tapi mudah-mudahan sudah bisa sekarang secara sederhana bisa kita sekarang membedakan takut tadi. Iya. Saya mengenai kebangkitan ini sesuai tema kita, Yesus bangkit dari antara orang mati ya. Puncak dari penderitaan itu adalah kematian. Upati ini dosa dunia mati ya kan seperti itu. Jadi kalau kematian itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, sengak dari kematian tidak ada lagi. Sekarang apa makna dari kematian itu bagi orang percaya? Itu yang penting.
menurut saya satu adalah sumber inspirasi, ya. Kedua sumber semangat. Kita semua yang di sini pasti ada pergumulan penderitaan bertubi-tubi datang sini berganti. Dan dari kebangkitan Kristus itu kita dimampukan untuk semangat terus. Tadi batu itu saya menganalogikan seperti penderitaan, ya, karena waktu perempuan-perempuan itu mau menuju makam Yesus, mereka kan bertanya-tanya, siapa yang angkat batu itu begitu berat kan? Ternyata mereka sampai di sana sudah terguling, berarti Tuhan sudah mengangkat. Jadi demikian kalau saya lihat ya, penderitaan kita itu kadang-kadang kita goyah. Bertubi-tubi datang, pasti kita kadang-kadang di mana Tuhan? Tapi dengan kebangkitan itu diingatkan, disadarkan kembali bahwa sumber dari kebangkitan Kristus adalah semangat, inspirasi kita diberikan. Nah, tentang nats ini tidak ada sama sekali dikaitkan dengan namanya ini berkat. Mazmur 115 ayat 15 ini, diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya lebih ngena dan lebih ini artinya itu di bahasa Batak. Akana pinasupasu dohamu sian Jehovah. Kita ini semua yang diberkati Tuhan. Tidak ada terkecuali. Sitok pa langit do tanon. Nah, supaya kita diberkati ini, karena dipinasupasu, kita harus mengkaji Jehovah. Yang bilang amat tadi takut akan Tuhan. Nah, jadi kalau saya lihat tadi di Mazmur ini, kenapa ada perayaan Paskah di bangsa Israel? Mereka itu mengingat akan karya keselamatan atau pembebasan dari Tuhan kan. Nah, kita sekarang demikian juga. Kita dibebaskan dari apa? Dengan kebangkitan Kristus. Dari masalah kita, persoalan kita, segala sesuatu yang menghantu kita, yang membuat kita terbebas, diangkat oleh kebangkitan Kristus. Nah, jadi di sini kita Mazmur itu menjadi pendorong semangat dan pembangkit iman kita untuk kembali menghadapkan Tuhan sebagai sumber hidup dan berkat. Itu yang bisa saya indikan ya. Jadi saya tadi lihat itu selalu saya sendengkan bahasa Indonesia sama bahasa Batak. Jadi kalau akan ada tiras pasu dohamu sian Jehovah, kayaknya nggak ada yang kurang lagi. Nah, sudah aman menjalani hidup itu. Walaupun sebenarnya pasti ada, nggak mungkin tidak ada selama kita hidup. Nah, tapi puncak penderitaan itu sudah dikalahkan. Kristus itulah yang menyemangati kita senantiasa menjalani hidup. Itu sedikit Pak Guru Jemaat. Jadi itu penjelasan aja ya. Ya tambahan ya. Bukan pertanyaan. Mungkin ada lagi? Ibu-ibu lah. Ya, mungkin yang ibu. Surya. Aku megang video aja. Oh, bukannya itu kita. Aku jatuh. Gerak lagi. Nah, ya, untuk menyambung tadi, misi apa yang akan kita kerjakan setelah Paskah? Jadi waktu kuburan itu dilihat oleh Petrus, diteliti semua. Jadi kain yang menutup dari Tuhan itu terlipat, dilihatnya terlipat. Jadi orang Yahudi kalau makan itu harus ada serbet, kenal ya serbet ya. Contohnya inilah sapu tangan saya. Jadi kalau makan mereka ditaruhlah ke pangkuannya atau ke leher. Jadi kalau seorang tuan makan, ditinggalkan piringnya dengan hanya tertumpuk seperti ini serbetnya, maka pelayannya mengambil itu, berarti tuannya sudah selesai makan. Tapi kalau tuannya melipat, dia meninggalkan piringnya, pelayannya tidak boleh mengambil piring itu. Karena apa? Tuannya akan kembali. Jadi kain kapan yang terlipat itu adalah satu gambar bahwa Yesus akan datang kembali. Misi belum selesai. Maka kita akan bergerak terus. Kebangkitan ini inspirasi, semangat untuk menyebarkan Injil. Kalau begitu kita bertanya,
Gimana aku menyebarkan Injil? Karena Injil yang disebarkan itu harus kepada orang belum mengenal Injil, bukan yang sudah ya. Orang yang malas bukan diinjili lagi itu, tetapi ditemukan. Nah, jadi orang yang ditemui ketika Yesus datang kembali sudah melakukan tugas ini, itulah yang disebutkan oleh pemazmur ini. Itulah berkat yang tidak habis-habisnya. Injil itu adalah berkat. Kita sebarkan Injil, kita sebarkan berkat. Jadi dalam hal kita mungkin berpikir, apa bagianku? Jadi Bapak Ibu temukan bagianmu untuk mendukung itu. Memang ada satu dosa kita yang terus menerus. 2 persembahan. Jadi 2 persembahan itu untuk membangun kerajaan Allah di seluruh dunia ini. Memang Menteng mulai menyadari ini. Sejauh mana sekarang persembahan yang kita kumpulkan itu untuk disalurkan. Bapak Ibu, mungkin kita harus menyadari rata-rata gereja persembahan itu menjadi sumber pendapatan. Padahal doa kita untuk menyebarkan kerajaan Allah di seluruh dunia. Tapi dialokasikanlah itu untuk tentang domestik kita, logistik kita. Nah, kita harus keluar sekarang dari dosa itu. Mulai kita memikirkan bagaimana kita bertanggung jawab akan persembahan ini. Bagian kita mungkin akan mendukung dari persembahan. Mungkin tidak ada orang Menteng yang bisa berangkat ke orang yang belum mengenal Injil. Tapi kita akan bisa berdoa. Mungkin itu bagian kita mendoakan. Mungkin kita akan menyalurkan ke lembaga misi. Tapi bukan lembaga yang tiba-tiba kita tahu ya, harus teruji dulu. Supaya kita jangan berdosa, bertambah dosanya, salah menyalurkan. Karena kita punya pusat-pusat informasi yang bisa teruji, bukan hanya kabar burung. Kalau kabar burung, kita dengarkan. Jangan dengarkan berita burung. Gak usah dinyanyikan. Memang harus ada gerakan pasca ini kepada kita. Karena Tuhan bukan melihat sekarang soal kapasitas jumlah, tetapi apa kita sudah membuka hati tentang hal itu. Memang Joshua Project pernah mengungkap itu, rata-rata manusia di seluruh dunia menghabiskan penghasilannya untuk dirinya 87%. Dan Yesus pernah berbicara tentang hal itu. Dari kebutuhan kita harus hati-hati karena itu akan kejamban jadinya. Nah, jadi apakah kita melanjutkan apa yang sudah diteliti ini atau berubah dari situ? Ada juga disebut firman bahwa roti untuk dimakan, tapi benih untuk ditabur. Jadi waktu di Tarutung kami masih ada sawah. Jadi bapak saya sudah memisahkan mana yang mau ditabur, mana yang mau dimakan. Waktu itu saya tanya, benih ini bisa nggak kita makan Pak? Bisa, karena sama itu dengan yang mau dimakan ini. Jadi kenapa nggak kita makan? Ya kita nggak ada lagi mau menabur. Jadi seperti itulah Bapak Ibu, bijaklah untuk tentang pengelolaan hidup Bapak Ibu dan Saudara. Jangan dimakan semua, taburlah. Mendukung penginjilan juga sama dengan menabur, supaya ada Bapak Ibu panen. Jangan dihabiskan semua. Memang hakmu itu, gajimu itu. Tapi pikirkan soal menabur. Dukung sebanyak-banyaknya. Apakah kita mati dengan makan sedikit? Efeknya ya sedikit kejamban. Bisa kita makan banyak-banyak, tapi banyak juga nanti kejamban. Tapi soal menabur adalah untuk menuai
di hari yang akan datang. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan kepada kita melalui dari setelah Paskah ini, dan kami juga senang akan sektor ini yang sudah membuat list, Dan ya bukan inang list ya, list daftar. Ini perdana dan sudah terisi bulan berikut, bulan berikut, bulan berikut, bulan berikut. Semoga tetap komitmen hal itu. Nah, mungkin ini juga akan menggerakkan kita di sektor kita, karena mengenal Allah yang penuh dengan rahmat itu, maka pujian kita tidak boleh berhenti. Pujian itu tidak boleh setengah atau menolak. Jadi kalau datang penatua kita, tenang, amang, di rumah kita lah ya bulan ini, syukuri, diterima. Ada memang dari secara kerepotan ya, apa nanti mau ke situ. Nah, adakah hubungan logistik dengan pujian kepada Tuhan? Tidak ada hubungannya. Persembahan kita yang diterima Tuhan, bukan soal apa yang akan dikelola secara logistik itu, enggak. Memang kita senang karena ada juga sektor yang bisa, ini pengalaman saya di Menteng, bukan hanya pendeta yang dikasih, semua yang datang dikasih. Karena begitu meluapnya syukurnya, tapi bukan itu menjadi suatu perbandingan. Waduh, gimana nanti ini yang bisa air putih? Justru itu yang ada upah. Kalau engkau memberi secangkir air putih, tapi karena engkau mengenal Kristus, kau berikan itu kepada orang lain, upahmu dijamin. Nah, dijamin upah. Jadi bukan soal bagaimana kalau di tempat ini udah dikelola bagus, bagus itu. Tapi kita harus tahu makna daripada itu yang tidak bisa dirampas oleh logistik itu sendiri. Janganlah di rumah kami, lagi nggak ada uang kami. Jadi tidak ada, perlu berdampingan dengan hal itu. Pujian adalah pujian. Soal bertamu tidak ada akan digandeng, harus itu pasangan dari pujian itu. Tempat Amang Galumbang, nah, di bulan berapa di tempat Amang Galumbang? Bulan depan memang Bulan kalau depan. nggak jadi ini Pak. Seandainya hanya air putih, itu mantap itu. Jadi kalau kita salaman, misalnya salam kayak gini ya, kalau menggelumbang sesuai namanya, berarti kan kalian lah kalau disalam gini ya. Karena Ini semua orang. Ini udah Ya ya. jadi itulah saya sebagai satu pemahaman yang baru melalui firman ini, bahwa Tuhan harus dipuji dan harus ada kata haleluya, haleluya, Yahweh. Artinya pujilah Tuhan. Jadi harus terarah pujian ini kepada Tuhan. Jadi Mama Jeff juga, nama Enang Esther, kami bersukacita atas pintu rumah yang dibuka. Kalau saat ini sejak awal memang Kak Kinda sudah ada komunikasi yang hebat, memperkenalkan diri, dan kapasitas kami berkeluarga sudah digambar seperti itu. Nah, saya suka keluarga yang seperti itu, sudah memiliki satu gambaran akan bagaimana hidupnya, dan ternyata saya ikuti keluarga ini juga adalah keluarga yang berkati Tuhan. Jadi tetap setia pada Tuhan, lagi sebagai penatua, dan Inang Esther juga selalu sehat lah, supaya selalu nyanyi dulu. Saya dengar soal gereja, nah, luar biasa, dan itu pelayanan yang sangat baik ya. Jadi rata-rata seperti itu. Kepada guru kor itu bisa orang sakit hati karena keseriusan guru kor untuk supaya lebih bagus gitu. Tapi nggak usah kecewa ini kalau enggak suka.
kecewalah kalau nggak mau lagi latih gara-gara 1 dan 2 orang gitu. Jadi semua misi Tuhan harus dilempangkan terus, termasuk mengajar Quran. Itu misi Tuhan. Kiranya rumah ini juga rumah yang tetap terbuka kapanpun kami datang. Ya asalkan di rumah ini, memang kalau di rumah ini ya pasti terkunci. Nah demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur oleh karena firman yang menyegarkan kami, bahwa Kau memanggil semua kaum, semua anak-anak manusia, dan termasuk kami juga Engkau panggil. Biarlah kami bahagian dari Engkau panggil sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga kami juga akan selalu memelihara kehidupan kami dalam Tuhan. Bukti kami takut akan Tuhan, terpelihara persekutuan yang erat dengan Engkau. Begitu juga kekuatan semangat kami untuk terus memberitakan kabar baik itu. Apakah kami hanya dapat melakukannya untuk keluarga kami, anak-anak kami, sesama kami, atau sudah kami temukan bagian kami untuk mendukung penginjilan itu, atau berdoa kepada siapa yang mungkin kami kenal atau juga tidak kami kenal, tetapi sudah bahagian dari doa kami untuk Tuhan. Karena kami juga merindukan bagaimana kami selalu bertemu dengan isi hati Tuhan. Dengan setiap perilaku, setiap tindakan, setiap perkataan, kami akan terarah untuk memuji memuliakan Tuhan semata. Biarlah keluarga Mang Jeff di sini, Nang Esther, akan selalu berbahagia dengan siapapun bersama mereka. Dan biarlah juga rumah ini penuh berkat Tuhan, sehingga siapapun yang datang ke rumah ini adalah juga orang-orang yang takut akan Tuhan. Terpujilah nama Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Kita akan lanjutkan untuk sholat pujian dari paduan suara saudara. Apakah Bang, boleh tolong? Oke. Thank you, Bang. Bapaknya nggak suka kelayapan. Makanya suka kelayapan. Thank you.
habis sebenarnya. Thank you. Tadi tulisannya ada Oh, iya. dokumenter. Sebelum kita menaikkan doa syafaat, kita bernyanyi dari PKJ 26 ayat 1 sampai 2. Hanyalah Yesus. keluarga Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus, Kau memberikan kesehatan kepada kami pada sore ini sehingga kami dapat berkumpul meskipun dengan cuaca yang tadi hujan besar Tuhan. Engkau memberkati perjalanan kami sehingga kami semua dapat sampai di sini Tuhan Yesus tanpa apapun. Kami juga berterima kasih pada Tuhan Yesus atas berkat dan dari makanan rohani yang tadi dibawakan oleh Pendeta Amang. Waktu Tuhan Yesus, naik takut akan Tuhan Tuhan terkait dengan juga dengan pasca yang baru saja kami jalankan Tuhan Yesus. Kami berterima kasih pada Tuhan dan kami memohon kepada Tuhan Yesus semoga firman tersebut dapat menjadi pedoman hidup bagi kami Tuhan Yesus, terutama dalam menjalani hidup kami sehari-hari maupun dalam nantinya terkait dengan usaha perkabaran ini yang akan dilakukan oleh GKP Menteng. Pada sore ini Tuhan Yesus kami membawa 3 topik doa Tuhan Yesus pada sore ini. Yang pertama ibadah perkabaran Injil Tuhan Yesus yang akan besok pada hari Minggu 27 Mei Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berikanlah kelancaran sehingga dapat berlangsung dengan lancar dan dapat memberikan perkobaran semangat bagi perkabaran Injil melalui GKP Menteng, bahkan juga melalui nanti mungkin lembaga misi yang akan bekerjasama dengan GKP Menteng sehingga semua dapat berjalan lancar dan jiwa mengorbankan dalam pengorbanan Injil dapat kembali bersemangat dalam diri kami para jemaat GKP Menteng. Kami juga berdoa Tuhan Yesus pada sore ini untuk yang pertama untuk para calon mahasiswa yaitu para siswa SMA kelas 3 Tuhan Yesus, yaitu yang anak-anak dari jemaat di GKP Menteng Tuhan Yesus yang sebentar lagi akan melakukan UTBK Tuhan Yesus demi untuk memasuki perguruan tinggi yang mereka ingin Tuhan Yesus. Berkatilah mereka Tuhan dalam persiapannya dan juga nanti dalam menjalankan ujian UTBK tersebut Tuhan Yesus. Berikan kepada mereka Tuhan Yesus kepada kebijaksanaan dan kecerdasan yang kepada Tuhan Yesus sehingga dapat nantinya menjalankan ujian tersebut langsung apapun dan hasilnya pun adalah hasil yang terbaik Tuhan Yesus yang Engkau daripada Tuhan Yesus sesuai dengan yang rencanamu untuk masing-masing anak-anak tersebut. Kami juga berdoa Yesus untuk ujian kenaikan kelas bagi anak-anak dari gereja
dari jemaat gereja Menteng itu untuk yang SD, SMP, SMA yang akan melakukan kegiatan ujian kenaikan kelas itu untuk semester 2 itu tahun lanjut 2004 2025 itu seperti itu agar semua dapat berjalan lancar dan persiapan yang mereka persiapkan sudah dapat dengan maksimal sehingga akhirnya nanti setelah mengikuti kegiatan ujian kenaikan kelas dapat lanjutkan naik ke kelas selanjutnya baik ke SD, SMP, SMA dan dapat kembali lagi nantinya setelah ujian dapat kembali lagi melakukan kegiatan belajar tanggung jawab. Ini dua Tuhan Yesus yang kami panjatkan kehadiran Yesus, kata Tuhan Yesus agar doa ini Engkau berkati sehingga Engkau berikan yang terbaik bagi kami semua Yesus, jemaat GKPI Menteng terutama juga Tuhan Yesus untuk usaha perkembangan Injil yang akan kami coba kobarkan kembali melalui kegiatan perkembangan Injil yang akan dimulai besok pada hari Minggu. Terima kasih Yesus dan terus kami doanya amin. Bapak terkasih yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapak telah hadir bersama-sama dengan kami, menikmati kebersamaan, menikmati persekutuan kami dan teman-teman kami, orang tua kami, sahabat-sahabat kami dan anak-anak kami. Engkau kumpulkan di sini karena Engkau mengasihi kami. Biarlah kasih-Mu itu juga tetap kami pertahankan di dalam keluarga sektor 6 ini. Agar kami tetap saling mengasihi dan saling mendoakan dan menguatkan. Terima kasih Bapak untuk firman yang telah Engkau taburkan. Kiranya firman-Mu itu benar-benar menguatkan kami dan kami bisa benar-benar dimenangkan semata-mata karena Engkau mengasihi kami. Bapak yang baik, Bapak yang maha kasih, kami juga bersyukur atas makanan dan minuman yang ada pada kami saat ini. Kiranya berkat-Mu lah yang menjadikan makanan dan minuman ini menjadi kekuatan baru, menjadi kesehatan, semangat, bahkan menjadi energi besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang juga akan pulang dari tempat ini, kemanapun mereka beraktivitas kembali. Kiranya Engkau menjagai di perjalanan sampai di rumah bertemu dengan keluarga yang dikasihi tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan yang baik. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.